Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Kurniawati, NIM 85670692, semester 4 kelas B, jurusan S1 PGSD. Mau menjelaskan tentang bermain di lingkunganku. Ini untuk kelas 2 SD semester 1 KB 1. Baiklah, saya di sini mau menjelaskan tentang bermain di lingkunganku. Nah, kita sebagai guru itu tidak harus mengajar siswa hanya di dalam kelas saja. Nah, kita perlu mengajar siswa itu di luar ruang kelas. Seperti kita mengenalkan siswa dalam lingkungan sekolah. Contohnya, siswa dikenalkan dengan berbagai jenis-jenis tumbuhan. Siswa diajarkan untuk melatih kebersihan lingkungan, dan siswa juga kita ajarkan untuk bermain di lingkungan sekolah. Contohnya berolahraga, kita juga bisa mengajarkan senam, kita bisa mengajarkan baris berbaris, kita bisa mengajarkan olahraga, dan kita bisa mengenalkan tentang wisata-wisata yang ada di lingkungan. Contohnya seperti kebun binatang, kita mengenalkan tentang persawahan, kita mengenalkan tentang perkebunan dan lain sebagainya. Nah, di sini bermain di lingkunganku, di sini ada contoh atau gambar. Ini bermain di luar ruang kelas. Anak-anak diajarkan untuk bermain. Di sini ada juga bermain lompat tali. Di sini ada juga bermain sepak bola dan lain sebagainya. Belajar di luar ruang kelas atau di lingkungan juga bisa kita ajarkan untuk anak-anak, yaitu bernyanyi. Kita mengajarkan anak-anak untuk saling mengenalkan satu sama lain, sama teman-teman sekelasnya. Di sini juga ada belajar tentang perahu dari sebuah kertas yang kita ajarkan untuk anak-anak, yaitu di dalam ember atau dikasih air atau dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita sebagai guru juga mengajarkan anak-anak untuk baris berbaris. Untuk apa? Karena kita sebagai guru juga melatih kedisiplinan anak-anak kita atau siswa-siswi kita untuk bertanggung jawab disiplin di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, di sini juga kita mengajarkan untuk senam atau menari. Nah, senam itu juga bisa melatih kesehatan, kebugaran anak-anak kita, untuk berolahraga juga bisa. Dan di sini juga kita melatih anak-anak untuk berolahraga. Nah, salah satunya ini juga contoh untuk olahraga untuk anak-anak di luar ruang kelas. Di sini juga anak-anak dilatih untuk meniup balon, dan di sini kita buat untuk permainan. Contohnya, nah, kita ajarkan kalau anak-anak kelas rendah itu biasanya menyanyikan kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ini di sini kita siapa yang salah kita diberi sanksi. Sanksinya untuk maju ke depan, kita ajarkan untuk menghafalkan nyanyian lagu daerah atau menghafalkan Pancasila dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita mengajarkan anak-anak untuk olahraga, bermain sepak bola contohnya, atau melemparkan bola. Ini juga melatih anak-anak untuk tidak bosan di dalam kelas dalam belajar. Jadi kita sesekali sebagai guru untuk mengajarkan anak-anak belajar di luar ruang kelas. Nah, di sini juga ada kalau anak-anak cowok itu olahraga sepak bola. Nah, di sini kita ajarkan bagaimana cara bermain sepak bola, bagaimana cara melatih kedisiplinan bermain dalam menguasai permainan. Tidak boleh dengan sifat yang emosi dan lain sebagainya. Itu tidak baik untuk anak-anak. Nah, di sini juga ada salah satu bermain di lingkungan di luar ruang kelas itu berpariwisata. Contohnya, kita mengajak anak-anak itu untuk
berkeliling di kebun binatang itu bisa mengenalkan anak-anak banyak binatang-binatang yang ada di sekitar kebun binatang. Contohnya ada buaya, ada ular dan lain sebagainya. Ada monyet juga. Di situ banyak hewan-hewan yang perlu diketahui oleh siswa-siswi kita. Nah, selain di kebun binatang juga anak-anak bisa kita ajak sesekali itu ke sawah. Nah, ke sawah itu bagaimana kita mengajarkan anak-anak, melihatkan anak-anak kita di situ ada tanaman padi, ada tanaman kacang-kacangan dan lain sebagainya. Di situ kita bisa memperkenalkan, oh ini nak namanya tanaman padi, ini nak namanya tanaman kacang, ini nak namanya tanaman dan lain sebagainya. Di situ kita bisa mengenalkan anak-anak atau siswa-siswi kita mengetahui lingkungan alam sekitar. Nah, di sini juga kita bisa mengenalkan anak-anak di lingkungan kita sendiri atau di lingkungan sekolah. Itu banyak sekali. Contohnya, kalau di lingkungan sekolah itu biasanya ada lapangan olahraga. Terus lingkungan itu biasanya dikelilingi dengan tanaman-tanaman penghijauan. Biar apa tujuan dari tanaman itu? Biar sekolahan itu bisa kelihatan sejuk, asri dan sehat. Nah, bagaimana cara kita mengajari anak bagaimana merawat lingkungan di sekitar sekolah supaya tetap bersih, supaya tetap sehat. Jadi anak-anak kita diajari untuk kebersihan lingkungan. Contohnya, apabila banyak rumput, nah kita ajarkan anak-anak untuk membersihkan lingkungan tersebut supaya rumput-rumput itu tidak jadi kendala atau tidak mengotori halaman sekolah. Dan apabila banyak sampah-sampah di lingkungan tersebut, nah kita juga harus mengajarkan anak-anak bagaimana cara membuang sampah pada tempatnya agar supaya sekolah tersebut tidak kumuh, tidak banyak sampah-sampah yang berkeliaran di lingkungan sekolah tersebut. Nah, bagaimana cara mengajari kita bahwa lingkungan tersebut harus bersih, harus selalu bersih dan sehat. Nah, anak-anak diajari seperti tadi, membuang sampah pada tempatnya. Nah, apabila banyak sampah, anak-anak diajarkan untuk menyapu, membuang sampah, membakar sampah, tuh. Dan di sini juga tidak hanya membersihkan lingkungan saja, kita juga bisa mengenalkan anak-anak untuk bercocok tanam. Contohnya, kita mengajarkan anak-anak menanam bunga. Yang perempuan menanam bunga, bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara merawatnya, dan bagaimana cara membersihkan di lingkungan sekitar sekolah kita. Nah, supaya siswa kita tidak bosan untuk belajar, selalu belajar di dalam dan di luar kelas, kita bisa sebagai guru sesekali kita mengajari siswa untuk bernyanyi. Bernyanyi apa saja, yang penting mendidik anak-anak supaya tidak bosan dalam menghadapi pelajaran-pelajaran setiap hari yang kita ajarkan. Nah, jadi kita bisa mengajarkan anak-anak juga untuk bernyanyi. Contohnya, nah kalau anak-anak kelas rendah itu biasanya belum hafal menyanyikan lagu Indonesia Raya atau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, kita sebagai guru berkewajiban kita untuk mengajari anak-anak tersebut supaya hafal nyanyian atau lagu-lagu daerah tersebut. Bagaimana kita mengajari anak-anak supaya tidak bosan? Nah, kita juga mengajarkan anak-anak bisa diajarkan bernyanyi di luar ruang kelas atau bisa di lingkungan sekolah. Nah, supaya anak-anak itu bisa nyaman dalam belajar di luar ruang kelas itu, kita cari tempat yang teduh, bisa kita cari tempat yang sejuk supaya apa? Supaya anak-anak juga tidak bosan dalam lingkungan untuk belajar. Nah, kalau anak-anak belajar di luar ruang kelas itu
di bawah terik matahari atau dengan keadaan tidak nyaman, pasti anak-anak cepat bosan. Karena apa? Kita menghadapi anak-anak belajar itu tidak harus kita menekan, oh kamu harus belajar ini, kamu harus pintar, kamu harus bisa. Nah, kalau anak-anak ditekan seperti itu, banyak yang tidak masuk dalam otak anak-anak tersebut. Bahkan banyak anak-anak kalau ditekan seperti itu banyak yang bosan, walaupun satu atau dua anak yang bisa memahami atau mengerti pelajaran di dalam kelas tersebut. Nah, jadi kita sesekali sebagai guru mengajak anak-anak belajar di luar ruang kelas supaya apa? Supaya pengetahuan anak-anak tersebut menambah wawasan-wawasan yang harus diperoleh oleh anak-anak siswa tersebut. Nah, jadi di sini kita sebagai guru itu harus pintar-pintar. Oh, bagaimana cara mengajari anak-anak tersebut? Oh, bagaimana cara kita menyampaikan materi-materi kepada anak-anak tersebut, supaya anak-anak tersebut itu merasa tidak bosan, merasa asik dalam belajar, dan tidak merasa tertekan dalam menghadapi pelajaran tersebut. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar mengarahkan anak didik kita, siswi kita, walaupun belajar dengan bermain. Kalau di kelas rendah itu banyaknya belajar sambil bermain. Karena apa? Tidak mungkin bagi siswa di kelas rendah itu belajar seperti belajar di kelas atas atau di kelas tinggi. Jadi kita tidak boleh, dengan siswa kelas rendah itu tidak boleh menekan, apalagi dengan cara berpikir. Menekan berpikir itu faktor-faktor yang tidak bisa kita berikan kepada anak-anak yang seperti itu. Karena apa? Karena belajar atau mengajar kepada siswa di kelas rendah itu kita harus ekstra sabar, kita harus banyak kreasi, harus kita kreatif kepada anak-anak. Banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang kita berikan kepada anak-anak tersebut. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar memberikan materi kepada anak-anak kelas rendah itu supaya tidak bosan dan menyenangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.